Baruch Hagever Yiftach Badonai Wehayah Adonai Miftako. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap kita semua selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara-perkara hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada sebuah bahaya yang sangat mengancam, yaitu bila orang beragama, hidup keberagamaannya tidak mengakar dengan baik. Ungkapan yang tadi saya bacakan dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Indonesia diambil dari nubuat Nabi Yeremia bab 17 ayat 7. Konteksnya sama saudara-saudara. Orang-orang Israel pada waktu itu imannya hanya di permukaan saja. Mereka berbicara tentang Tuhan, mereka tahu tentang Tuhan, tetapi iman dan relasi mereka dengan Allah tidak mendalam dan tidak mengakar secara kuat. Secara indah, Yeremia bab 17 ayat 8 diungkapkan seperti ini. Orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Perhatikan baik-baik saudara-saudaraku terkasih, dalam video ini saya mau membongkar rahasia yang terungkap dalam ayat yang indah tadi. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia seumpama pohon yang ditanam di tepi air. Artinya bukan pohon sembarangan, bukan pohon yang ditanam di padang gurun, bukan pohon yang ditanam di tanah yang gersang. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air. Aliran air adalah sumber kehidupan bagi si pohon tersebut. Maka orang yang mengandalkan Tuhan sebetulnya kekuatan hidupnya tidak jauh-jauh dari hidupnya. Dia diposisikan dekat dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kalau pohon ditempatkan di pinggiran sungai, tetapi kalau dia tidak mengakar lebih dalam, percuma dan akan sia-sia. Maka dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan, dia itu merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Bukan ke arah yang lain, tetapi ke arah sang sumber hidup itu sendiri. Problemnya bukan cuma tidak berakar, tetapi ke arah mana akarnya itu menuju. Bukan ke tempat-tempat lain, tetapi kepada sang sumber hidup. Karena kalau kita mengakar ke tempat yang lain, ada bahayanya seseorang bisa terjerumus pada gerakan radikalisme. Tetapi kalau kita mengakarkan hidup kita, hidup keberagamaan kita hanya pada Allah. Bukan pada kekuasaan, bukan pada uang, bukan pada jabatan, bukan pada ketenaran dan nama baik, tetapi hanya kepada Allah. Sebab hanya pada Allah lah manusia beriman bisa hidup. Dilanjutkan lebih jauh seperti ini. Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang namanya pohon mengalami aneka macam musim. Ada musim panas, ada musim gugur, ada musim semi, ada musim hujan. Ketika musim hujan, daunnya akan menghijau, sebab banyak sekali air yang tersedia. Ketika musim semi, dia akan berbunga dengan indahnya. Tetapi ketika musim gugur, daun-daunnya akan rontok. Ketika musim panas, dia akan kekurangan air. Tetapi saudara-saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, meskipun dia harus melewati musim-musim yang berbeda-beda, aneka macam kehidupan dan lika-likunya, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mampu melewati segala persoalan-persoalan dalam hidupnya. Kemudian dilanjutkan seperti ini, yang daunnya tetap hijau. Ini sebuah ungkapan, sebuah simbolis yang luar biasa saudara-saudaraku yang terkasih. Bukan cuma ada daunnya, tetapi daunnya selalu hijau. Orang yang mengandalkan Tuhan, meskipun dia harus melewati lika-liku kehidupan, ada tawa, ada air mata, ada senang, ada susah, ada saat semuanya serba oke, ada semuanya serba seret,
daunnya akan tetap hijau. Artinya selalu ada kehidupan di dalam dirinya. Di dalam sorot matanya ada kehidupan, ada optimisme, ada harapan untuk hidupnya, bahwa hidupnya akan aman dalam lindungan Tuhan. Orang yang seperti inilah yang dikatakan dalam nubuat Nabi Yeremia tadi, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering. Kekhawatiran seringkali menghambat iman. Kekhawatiran, ketakutan seringkali menciutkan, bahkan menghilangkan iman yang ada di dalam diri kita. Saudara-saudara, andalkanlah Tuhan, maka selalu ada hidup, ada harapan, ada selalu kebaharuan dalam diri kita. Setiap kita buka mata, kita menerima karunia kehidupan itu. Setiap kita bernafas, kita menerima anugerah kehidupan. Setiap kita makan, minum, hidup dan bergerak, di situ selalu ada kehidupan dan kehidupannya selalu segar. Lalu yang terakhir saudara-saudara, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada satu elemen yang seringkali dilupakan saudara-saudara. Sebuah pohon, dia tidak mungkin menghasilkan buah kalau tidak ada daun. Daun ini menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan sebuah tanaman. Kalau kita hanya berfokus pada buahnya saja, kita hanya berfokus pada hasil akhirnya saja. Hidup kita harus berbuah, hidup kita harus berhasil, hidup kita harus sukses, hidup kita harus jadi berkat. Tetapi lupa saudara-saudara, yang namanya pohon tidak langsung menghasilkan buah. Justru prosesnya ada dalam daunnya. Dan daun ini tadi dikatakan selalu hijau dan baru. Dalam sehelai daun, di situ kita bisa lihat proses sebelum berbuah. Ada fotosintesis, ada kerjasama dengan akar menyerap air, lalu dengan daun itu sinar matahari diolah menjadi makanan-makanan bagi si pohon itu, baru nanti akhirnya berbunga, lalu nanti akhirnya berbuah. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang mau saya katakan adalah hidup orang beriman memang harus mengakar. Mengakar pada siapa? Mengakar pada Tuhan. Hanya pada Tuhanlah orang beriman akan menemukan dan mempunyai sumber hidup, inti sari hidup. Dia tidak takut, dia tidak khawatir karena hidupnya selalu diperbaharui, dan juga dia berproses dan prosesnya tidak sebentar. Ada banyak elemen-elemen yang bekerja sama dalam proses manusia beriman. Pada akhirnya nanti indah pada waktunya dengan berbunga, lalu pada akhirnya berbuah. Saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai hidup keberimanan kita tidak mengakar kepada Allah, dan juga tidak berdaun, sehingga nanti kita tidak mengalami hidup dan mengalami kekeringan, kering betul-betul iman kita. Pada akhirnya kita tidak berbunga, hidup kita tidak indah, dan pada akhirnya tidak berbuah. Saudara-saudara, saya sebagai imam berjuang secara luar biasa, bagaimana hidup panggilan saya selalu segar, selalu ada kebaharuan. Maka saya membutuhkan sumber asupan dari Sang Maha Hidup. Dari situ saya punya harapan, apa yang saya perjuangkan, apa yang saya kerjakan, apa yang saya layani menjadi indah dan pada akhirnya berbuah. Buahnya bukan hanya untuk saya yang menikmati, tetapi juga buah untuk orang lain, untuk orang-orang di sekitar kita. Semoga Anda pun demikian adanya. Mari kita berjuang bersama-sama sampai akhir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah memanggil kami sebagai anak-anak-Mu. Ibarat pohon, kami ditempatkan di pinggiran aliran sungai. Biarlah kami boleh mengakar, menyerap sari kehidupan daripada-Mu sendiri. Dan kami memiliki hidup di dalam-Mu. Selalu ada kesegaran, selalu ada semangat dan inspirasi bagi hidup kami. Karena Engkau Sang Maha Kuasa yang menjadi sumber kehidupan kami. Biarlah kami punya kekuatan dan berkat-berkat yang cukup untuk bisa memproses segala yang kami alami, mampu melewati lika-liku kehidupan kami, sehingga pada akhirnya hidup kami akan berkembang dan berbuah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.